Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Fajar Saputra dari IF Angkatan 23 dengan NIM 123 1110 119 akan mempresentasikan hasil coba saya. Jadi, pertama-tama, kode ini untuk mengimpor dua library ini untuk menganalisis data. Untuk pandas sendiri bertujuan untuk manipulasi data dalam bentuk tabel. Dan untuk NumPy, untuk operasi matematikanya. Kemudian, Kemudian kode ini akan menetapkan path atau alamat file dataset yang disimpan di Google Drive. Fungsi pdread CSV digunakan untuk membaca file CSV tersebut ke dalam sebuah data frame yang diberi nama df. Untuk parameter resep sangat penting karena memberitahu Python bahwa pemisah antara kolom dalam file CSV kita adalah titik koma, bukan koma yang merupakan standar. Tanpa parameter ini, pembacaan data akan gagal atau menghasilkan tabel yang kacau. Untuk data frame atau DF, kemudian ditampilkan untuk memberikan gambaran awal tentang data yang kita miliki. Setelah data berhasil dimuat, langkah awal pemeriksaan data adalah memeriksa data setiap kolom menggunakan DF type. DF device ini membantu kita untuk memahami apakah data seperti age sudah berubah atau data kategorial seperti job sudah berubah teks. Selanjutnya, kita melihat bahwa kolom default yang mungkin berisi status kredit, default nasabah dihapus dari data set menggunakan drop. Penghapusan ini, penghapusan ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya karena kolom tersebut memiliki terlalu banyak data yang hilang atau tidak relevan untuk analisis yang akan dilakukan, dan untuk menyederhanakan model prediktif. Langkah pertama dalam menangani data yang hilang adalah deteksi di mana lokasinya dengan df is not. Dari sini kita menemukan bahwa kolom edge memiliki sejumlah nilai yang kosong. Setelah alih-alih langsung menghapus baris yang usianya kosong, kita akan mengisinya dengan nilai rata-rata. Namun rata-rata usia secara keseluruhan mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, kode memeriksa terlebih dahulu profesi job dari para nasabah yang usianya hilang. Kemudian sebuah fungsi isi umur didefinisikan untuk menghilangkan rata-rata usia dari setiap profesi. Nilai yang hilang pada kolom H kemudian diisi dengan rata-rata usia dari profesi yang sesuai pada baris tersebut menggunakan kombinasi develop dan apply. Pendekatan ini lebih baik karena mengakui bahwa usia rata-rata seorang manajemen mungkin berbeda dengan seorang manajemen usia rata-rata seorang manajemen mungkin berbeda dengan seorang blue collar. Setelah menangani usia, kode beralih ke pemeriksaan data kategorikal. Kolom seperti job, marital, education, dan housing memiliki nilai unknown yang merupakan representasi dari data yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan. Kode ini memeriksa persebaran nilai masing-masing value comment normalis dulu untuk melihat presentasi dan memutuskan untuk menghapus semua baris yang mengandung nilai unknown pada kolom-kolom tersebut menggunakan df column unknown.
Keputusan ini dibuat karena nilai anual dapat dianggap sebagai data yang hilang dalam bentuk kategorikal, dan untuk analisis yang lebih bersih, data-data ini dibuang setelah proses penghapusan indeks data frame. Indeks data frame reset ulang dengan reset indeks. Dengan reset indeks untuk memastikan urutan indeks kembali rapi dan berurutan. Untuk kolom p-days yang asli mempresentasikan jumlah hari yang telah berlalu sejak nasabah terakhir dihubungi. Dalam kampanye sebelumnya, nilai 999 menandakan bahwa nasabah tidak pernah dihubungi sebelumnya. Kode ini melakukan transformasi penting dengan mengubah kolom numerik ini menjadi kolom kategorikal yang lebih bermakna. Semua nilai yang bukan 999 yang artinya pernah dihubungi diubah menjadi yes, dan nilai 999 diubah menjadi no. Untuk mencerminkan arti yang baru, nama kolom diubah dari pdays menjadi evercall menggunakan df rename. Transformasi ini menyederhanakan data dan membuatnya lebih mudah ditafsirkan dalam analisis selanjutnya. Untuk kolom outcome menggambarkan hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya dalam data asli. Terdapat kategori non-existent yang sebenarnya memiliki arti serupa dengan failure, yaitu kampanye yang sebelumnya tidak berhasil. Setelah itu, kode akan memeriksa apakah terdapat baris yang benar-benar identik atau duplikat di seluruh dataset dengan duplicate sum. Duplicate sum. Jika ditemukan baris-baris tersebut, biasanya dihapus untuk menghindari bias dalam analisis. Selanjutnya, dua kolom dihapus. Dua kolom dihapus, yaitu duration dan index, karena bis- karena sering. Selanjutnya, dua kolom dihapus, yaitu duration dan index, karena kolom ini dalam analisis periode kampanye telemarketing karena diketahui secara pasti setelah panggilan dilakukan. Jika tujuan kita adalah memprediksi sebelum menelpon, kolom ini menyebabkan data leakage atau kebocoran data karena informasinya tidak tersedia pada saat prediksi. Kolom indeks adalah kolom lama. Kolom indeks adalah kolom lama dari proses reset indeks yang sudah tidak diperlukan lagi. Terus selanjutnya, kita akan memasuki eksplorasi data dan eksplorasi data analisis. Setelah proses pemeriksaan dan transformasi data selesai, kode melakukan eksplorasi data final dengan melihat daftar kolom bentuk dataset. Dataset, data bentuk dataset, tipe data, jumlah nilai unik per kolom, dan statistik deskriptif untuk kolom numerik. Puncak dari eksplorasi ini adalah pembuatan visualisasi menggunakan nilai dari Plotly, sebuah diagram donat yang dibuat untuk memvisualisasikan persebaran variabel target Y yang menandakan apakah nasabah mau ke deposito atau tidak, dan diagram ini efektif untuk menunjukkan proporsi antara kelas yes dan no dalam dataset kita. Selanjutnya, pada bagian ini kita memisahkan variabel independen dan dependent untuk persiapan data pemodelan. Variabel independen X berisi semua kolom kecuali Y.
atau target, yaitu loan dan mount yang di drop karena mungkin dianggap tidak relevan untuk model. Variable dependent Y adalah kolom target yang kita ubah dari kategorical yes atau no menjadi numerik 1 atau 0 menggunakan mapping. Ini diperlukan karena sebagian besar algoritma machine learning bekerja dengan nilai numerik. Selanjutnya kita melakukan dua jenis processing untuk dua kategorikal. Pertama, untuk kolom edukasi yang memiliki tingkatan ordinal, kita menggunakan nilai background coding dengan dictionary edu yang memberikan nilai numerik berdasarkan tingkat pendidikan. 1 untuk Delareta hingga 7 untuk professional code. Kedua, untuk kolom kategori nominal lainnya seperti job, marital, housing, contact, day of week, call dan outcome, kita menggunakan one-hot recording PD PD get dummies yang membuat kolom dummy binar untuk kategori parameter untuk setiap kategori. Parameter drop parameter droppers true penting untuk menghindari multicol multicol linearity dengan mampu satu kategori dari setiap variabel. Untuk kolom normalisasi, kita menggunakan min max scalar untuk menormalisasi semua fitur ke rentang 0 sampai 1 yang sangat penting untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti SPM dan KNN. Kemudian, data dibagi menjadi training set dan test set dengan perbandingan 75/25 menggunakan train test split. Oke, untuk selanjutnya, fungsi CSV performance yang kompleks ini melakukan scaffold calculation dengan 4 fold untuk setiap fungsi ini. Fungsi-fungsinya tersebut adalah menghitung model pada data training fold, membuat prediksi pada data test fold, menghitung berbagai metrik evaluasi dari conversion matrix, mengekstrak precision, recall, accuracy, dan F1 score dari classification report. Fungsi ini akhirnya memberikan data time yang deteksi hasil untuk setiap fold beserta rata-rata dan standar deviasinya dan akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang performa model. Untuk model yang pertama, logistic regression, yaitu model klasifikasi linear yang memprediksi probabilitas menggunakan fungsi logistik. Pertama kita akan mengatur model dasar, kemudian melakukan grid search, CV untuk mencari parameter terbaik dengan scoring precision untuk kelas 0 dan modal akhir menggunakan parameter terbaik yang ditentukan.
Untuk yang kedua, kita pakai support vector machine atau SVM yang algoritmanya yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas yang akan kita gunakan yang kita menggunakan karena melihat dengan probability true untuk mengaktifkan estimasi probabilitas yang sangat berguna untuk data yang terpisah secara linear. Untuk KNN sendiri adalah algoritma sederhana yang mengklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari K di tanggal terdekat. Kita menggunakan tiga yang berarti pertimbangan tiga data terdekat untuk mengambil keputusan klasifikasi. Mengupat kita memakai decision tree, model pengguna keputusan membagi data secara rekursif berdasarkan fitur-fitur tertentu. Model ini mudah diinterpretasi, tetapi tanpa overfitting tempat tuning parameter yang tepat. Untuk yang terakhir, kita memakai XGBoost, yang implementasi gradient boosting yang sangat powerful dan efisien. Kita menggunakan XG, XGB Square, XGBoost Classifier dengan max depth 9, dengan max depth 9. Perhatikan bahwa untuk XGBoost, kita perlu memastikan target dalam format numerik itu berbeda dengan model lainnya yang bisa menerima format kategorical. Mungkin dengan pendekatan ini, kita bisa membandingkan performa berbagai algoritma dan memilih modal terbaik untuk memprediksi apakah Mas akan membuka cita dan karakteristik berdasarkan karakteristik yang dan mereka. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Tidak ada salah kata atau penjelasan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.